الصلاة خير من النوم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadha an-nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi at-tahirin, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihi al-karim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falyanzuril insanu ila ta'amih anna sababna al-ma'a sabba thumma shaqqaqna al-arda shaqqa. Al-ayah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul mukarramin wal mukarramat, para sesepuh, wabil khusus para pengurus Masjid Al-Ma'ruf beserta jajaran yang ulun hormati, segenap para jamaah, Bapak Ibu, para pemuda yang sama-sama hadir pada subuh hari ini yang ulun hormati dan insyaallah Allah muliakan. Alhamdulillah, kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya subuh ini Allah berikan kesempatan kembali kepada kita untuk bisa melaksanakan salat subuh dengan berjamaah. Kemudian Allah berikan kesempatan kembali kepada kita untuk bisa duduk bermuajahah, bertemu di majlis yang mulia ini, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala dengan sebabnya kita duduk di tempat yang mulia, bertemu di tempat yang mulia, dan kita pun nanti dikumpulkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang mulia, yaitu di surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, salawat dan salam tidak hentinya semoga dibaruahkan kepada junjungan kita Sayyidul Mustafa wal Murtada, Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa pada keluarganya, para sahabat, tabi'at sampai kepada kita, yang mudahan kita pun khususnya yang berkumpul di tempat ini nanti di yaumil qiyamah senantiasa diaku sebagai umatnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, alhamdulillah di subuh ini ulun bisa berkesempatan hadir kembali memenuhi undangan bersilaturahmi dengan jamaah Al-Ma'ruf. Setelah sekian lama kita berpisah. Sama kita berjumpa sekarang, alhamdulillah Allah kembali berikan kesempatan kita untuk bisa sholat di masjid ini. Walaupun ada mekanisme yang harus masih kita jalankan bersama. Mudah-mudahan dengan adanya barokah kita berjamaah, Allah hindarkan kita dari penyakit wabah ini. Allah jauhkan kita dari penyakit ini, dan mudah-mudahan Allah angkat penyakit corona dari negeri kita ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik hadirin wal hadirat rahimakumullah, di dalam sebuah keterangan kita ini menginginkan daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ternyata rahmat Allah Subhanahu wa taala ini tidak bisa dilepaskan juga dari adab. Jadi antara adab dengan rahmat Allah ini saling berkaitan. Bahkan dengan jelas Imam Abu Yusuf bin Husain pernah mengatakan bahwasanya bil adabi yufhamul ilmi. Dengan sebab adanya adab, adanya etika, yufhamul ilmi, maka kita akan paham dengan keilmuan. Ilmu bagus ilmu, tapi kalau adabnya tidak ada, maka ilmu itu pun akan menjadi tidak bagus. Makanya pantas ulama menyebutkan bahwa adab itu lebih utama daripada ilmu. Maka ketika ada adab, baik akhlak, maka akan paham tentang keilmuan. Bahkan bil ilmi yufhamul amal,
Dengan sebab adanya ilmu itu, dipahami akan keilmuan ilmu, maka amal kita pun akan menjadi sah. Coba deh kita, setiap peramalan itu memerlukan ilmu. Sedangkan keilmuan kita, kalau seandainya tidak dipahami, mana mungkin bisa jadi sah. Makanya keilmuan itu harus sampai paham. Contoh, berilmu nih kita nih, tahu tentang masalah sesuatu hukum, itu kan ilmu, baik ilmu luar ataupun ilmu agama. Tetapi kalau tidak paham di dalamnya, maka pengertiannya pun akan jauh beda. Maaf, apalagi kalau seandainya kita nih mau menghadapi kurban. Banyak orang yang punya duit, banyak orang yang punya segala-galanya, giliran kurban paling ganal Pak. Tapi sholat kada. Ada macam begitu. Sholat gak pernah, puasa apalagi, tapi giliran kurban ganal Pak. Nah ini kalau seandainya ada yang seperti ini, bagus itu kurban, bagus, cuman amalnya mau nginduk kemana? Mau sah bagaimana itu amal? Makanya inilah yang disebutkan orang ini punya amalnya bagus, tapi tidak ada etika. Makanya pantas adab itu lebih diutamakan. Kurban kan hukumnya apa? Sunnah aja lah. Sedangkan sholat wajib. Oh ini enggak, sholat enggak pernah. Bahkan Jumatan pun dilewati aja tuh. Tapi giliran kurban Pak, ganal. Bukan tidak bagus kurban itu, bagus kurban itu, cuman nilainya sunnah, tapi sholat wajib. Ketika ada amal yang sunnah tapi wajib ditinggalkan, maka ini salah kaprah. Maka inilah yang disebutkan tadi. Ketika ilmu itu dipahami, maka insya Allah amalnya jadi sah. Makanya Allah menginginkan kita ini paham dalam masalah ilmu. Dengan kita ini meningkatnya kepahaman dalam masalah keilmuan, maka amal kita akan jadi sah. Wa bil ilmi matsalul hikmah. Ketika kita ini dengan ilmu yang sah, amal yang sah, maka kita pun akan memperoleh hikmah. Inilah yang paling penting. Setiap hal kita ini kan ada hikmah. Likulli syai'in hikmatun. Setiap segala sesuatu itu ada hikmah. Akan tetapi hikmah ini tidak akan bisa kita capai kalau pemahaman di dalamnya kita tidak terlalu mendalam. Beberapa Al-Quranul Karim di dalamnya itu menyebutkan kalimat hikmah. Bahkan di dalam Al-Quran itu kata al-hikmah ini sampai 20 kali Allah ulang-ulang tuh. Dalam 19 surah, dalam 19 ayat, dalam 20 surah. Allah sebutkan kalimat itu hikmah. Untuk Allah sebutkan ini kalimat hikmah supaya apa yang kita jalani, apa yang kita lakoni itu mengandung arti. Bahkan Allah di dalam Al-Quran itu sebutkan kisah-kisah orang terdahulu, kisah-kisah orang-orang yang membangkang, orang-orang soleh, para ulama Bani Israel yang pernah dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik di dunia ataupun di akhirat. Allah sebutkan untuk apa? Untuk kita mengambil pelajaran supaya di dalamnya apa yang kita lakukan ini senantiasa mencontoh. Kalau baik itu silahkan lihat yang baik, kalau yang jelek silahkan tuh lihat yang jelek, bagaimana akibatnya gitu. Itulah pentingnya hikmah. Bahkan coba lihat, Allah menginginkan kita ini berpikir. Kata Allah, Bismillahirrahmanirrahim, falyanzuril insanu ila ta'amih. Falyanzur, kata Allah, coba perhatikan deh. Kita sebagai manusia itu insan. Falyanzuril insanu ila ta'amih. Perhatikan makanan. Itu Allah menyuruh kepada kita, makanan saja suruh diperhatikan. Dari mana itu asal makanan itu? Diperhatiin kali kita. Anna sababnal ma'a sabba. Pertama kali Allah turunkan air hujannya dengan melimpah. Kita kan selama ini ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan makanan, kita enggak berpikir tuh, dari mana ini makanan, bagaimana cara prosesnya, dari mana ini kita beli, asalnya dari mana, siapa yang tanam.
Ini Allah selalu mikirkan kepada kita tuh. Wal yanzuril insan ila ta'ami, kata Allah. Hei insan, perhatikan tuh makanan. Anna sababnal ma'a sabba, pertama kali Allah sebutkan tuh, Allah turunkan air yang melimpah. Alhamdulillah, melimpah di kita ya. Saking melimpahnya di kita kan kebanjiran. Melimpah betul di kita. Setelah air itu turun, summa syaqaqnal arda syaqqa. Kemudian Allah belah buminya dengan sempurna. Di mana dibelahnya? Ketika bumi ini kan tidak tersirami dengan air hujan, kan tandus tuh. Keras bumi itu. Ketika dihujani oleh Allah, lalu bumi menyerap itu air, maka di dalamnya ada biji-bijian. Fa ambatsna fiha habba. Kami tumbuhkan dari dalam itu bumi habba, biji-bijian. Ditumbuhkan oleh Allah. Ketika itu biji tumbuh, karena membelah bumi itu, tanahnya dibelah. Itu kan semua yang kita makan pun dari situ kan. Ketika makanan itu sudah tumbuh, Allah jadikan itu makanan untuk kita. Tapi kita tidak berpikir bahwa itu makanan dari Allah. Bahkan banyak orang yang senantiasa makan tiap hari. Enak-enakan itu makanan tiap hari dia santap, tapi tidak ingat dengan Allah. Bahkan dia durhaka dengan Allah. Hasilnya dia makan pun dipakai maksiat ke Allah. Padahal Allah menyuruh makanan yang dia makan pikirin, kata Allah. Wa ambatsna fiha habba. Tuh luar biasa tuh. Bahkan bumi ini dihujani oleh Allah tuh air itu. Ini enggak bakalan puas-puasnya di bumi. Karena memang salah satu yang disebutkan oleh Nabi itu, yang tidak akan merasa puas itu bumi. Karena ada 4 yang tidak akan puas itu. Pertama, bumi tidak akan puas, tidak akan kenyang dari air hujan. Berapapun itu air hujan turun, diserap oleh bumi, habis. Yang kedua, yang tidak akan merasa kenyang itu alim ulama. Ulama tidak akan kenyang dengan ilmu. Sebanyak apapun itu ulama keilmuannya, kalau kita tanya pasti saya nggak tahu apa-apa. Terus saja ngomong gitu. Bahkan semakin banyak ilmunya beliau, maka semakin merunduk. Pokoknya nyebutin tidak tahu apa-apa. Bahkan semakin banyak keilmuannya, semakin menggali. Itu ulama. Tidak akan kenyang. Ya ketika tidak akan merasa kenyang itu adalah orang kaya. Kekayaan itu tidak akan dikenyangi oleh kita. Orang kaya tidak akan kenyang dengan harta. Terus dan terus akan mencari. Sudah 1, pengen 2, sudah 2, pengen 3, sudah 3, pengen 4, terus saja begitu. Sampai kapan? Sampai di mulutnya ditutup dengan tanah. Baru kenyang. Orang kaya yang tidak ingat dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak akan kenyang dengan kekayaannya kecuali di mulutnya disumpal dengan tanah. Mati maksudnya. Sudah mati baru selesai. Kemudian yang keempat, mohon maaf, yang keempat tidak akan kenyang itu adalah perempuan. Tidak akan kenyang dari laki-laki. Kok bisa? Kita coba lihat aja. Yang menjajalkan diri itu siapa? Kebanyakan laki apa perempuan? Perempuan kan? Tidak akan kenyang. Nah ini bumi pun juga begitu. Tidak akan kenyang dengan apa yang diberikan oleh Allah. Hujan sebanyak apapun, hujan selama apapun, berapa hari sekalipun itu hujan turun, gak bakalan kenyang ini bumi, diserap. Setelah ini bumi ini menyerap air, lalu Allah tumbuhkan tuh. Fa'ambatsna fiha habba wa 'inaba wa qadba. Bahkan Allah tumbuhkan inab. Diberikan kita anggur, luar biasa tuh. Wa zaitun, wa nakhla, buah zaitun, buah kurma, semua akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika kita ini mau makan itu semua yang disebutkan Allah, tidak ingat sedikit pun dengan Allah. Makanya pantas yang paling banyak kufur itu adalah kufur nikmat. Kufur nikmatnya paling banyak. Karena segala apa yang kita makan ini kadang-kadang orang tidak ingat dengan apa yang diberikan itu. Nah makanya Allah menginginkan kita itu sampai ke situ. Taraf keilmuan kita ini harus dengan adab itu supaya kita paham dengan apa yang kita pelajari itu. Hafal Quran bagus tapi kalau tidak paham,
Banyak yang kita pahami, yang kita hafal hadis bagus, tapi kalau tidak paham, baca kitab apa kita baca semuanya dari mulai fikih, tasawuf, mantek, istiqaq, wadhu, maqulat, tafsir semua kita baca, tapi kalau tidak paham. Kan dalam sejarah kita dikejutkan dengan adanya nama seseorang yang kemudian hari dicatat oleh sejarah ternyata yang membunuh salah satu mantu Nabi, seorang sahabat yang mulia Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Itu kan seorang penghafal Quran, namanya Abdullah bin Mulzam At-Tamimi. Ini Abdullah bin Mulzam At-Tamimi bukan orang biasa, Pak. Hafal Quran. Bahkan ketika Khalifah Abu Bakar, beliau sempat diutus ke negeri Yaman untuk ngajarin Quran tuh. Tapi ternyata dalam sejarah mencatat bahwa yang membunuh Sayyidina beliau. Kenapa bisa seperti ini? Lantaran hafal ilmu tapi tidak paham. Makanya salah pakai. Ini akibatnya tuh. Makanya pantas kata ulama, kalau seorang dokter itu meninggalkan pasiennya, itu lebih baik ketimbang dia mengasih obat yang salah. Ada pasien sakit harusnya dikasih obat, tapi oleh dokter ditinggalin nih. Itu ninggalkan pasien lebih baik ketimbang ngasih obat salah. Sebab kalau seandainya ini pasien dikasih obat yang salah, tentu lebih fatal akibatnya. Begitu juga dengan ilmu. Kalau seandainya diajarin ilmu kepada orang yang tidak paham, maka ini bahayanya lebih berbahaya ketimbang orang yang bodoh. Lebih berbahaya. Karena nanti ujung-ujungnya ilmunya bukan ibadah. Ilmunya bukan untuk dijadikan kemaslahatan. Ilmunya tidak dijadikan untuk orang yang memberikan orang manfaat yang banyak, tapi ilmunya kadang-kadang satu dipakai debat, hanya untuk meluluh lantahkan orang. Yang kedua, kadang-kadang ilmunya dipakai untuk duniawi. Segala apa yang diberikannya itu tidak jadi karena lillah. Karena keilmuannya tidak dipahami. Makanya harus dipahami. Karena dengan kita paham tentang masalah ilmu, maka sahnya akan terjadi dalam amal kita. Ketika kita ini sah amal, maka akan diperoleh hikmah di dalamnya. Hikmah itu apa sih? Pendalaman. Pendalaman suatu perkara yang kita, ketika kita ini ada hikmah yang masuk ke dalamnya, maka disitulah timbul nikmatnya ibadah. Kan banyak orang yang sholat, tapi tidak ada hikmah yang masuk. Kan ujung-ujungnya ketika diuji oleh Allah, malah nyebutinnya Allah tidak adil denganku. Kalimat ini harusnya tidak boleh keluar daripada orang yang sholat. Kenapa? Karena orang yang sholat harusnya ada hikmah di dalamnya. Tapi kok bisa begitu? Lantaran hikmah tidak ada. Kenapa hikmah tidak hadir? Lantaran amalnya tidak sah. Kok bisa amalnya tidak sah? Lantaran ilmunya tidak dipahami. Itu kita nyebutin tiap hari itu. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin siratal ladzina an'amta alaihim, kan begitu. Jalannya orang-orang yang diberikan nikmat kepada mereka, bukan jalan orang-orang yang diberikan sesat dan juga dibenci oleh Allah. Kalimat nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan ini kalau seandainya kita pahami, kalau secara satu persatu itu nikmat diberikan, kita ini hitung nggak bakalan bisa kehitung. Sebagaimana Allah sebutkan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kita hitung nikmat dari Allah satu persatu, la tuhsuha, tidak akan bisa kita hitung. Tapi kata ulama, kalau seandainya kita menghitung secara global, maka bisa. Mana? Dua saja nikmat Allah. Pertama ada nikmat dunia, yang kedua ada nikmat akhirat. An'am tak kalimat itu? Nikmat dunia yang mana? Ada dua. Ada nikmat wahbi, ada nikmat kasbi. Ini nikmatnya. Pertama ada nikmat wahbi. Nikmat wahbi itu apa? Nikmat pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah berikan kita nikmat, maka berarti kita ini diamanahi oleh Allah untuk menjaga itu nikmat. Kita diberikan hidup, ditiupkan ruh. Itu nikmat pemberian tuh. Apa pernah kita berdoa minta ruh? Enggak kan? Atau nikmat jasa dia,
Jasad kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti ini, ya jaga kata Allah. Itu pemberian dari Allah. Rupanya seperti itu, kulitnya warnanya seperti itu, ya udah terima. Itu nikmat dari Allah. Makanya ketika orang ini paham dalam masalah pemberian tapi tidak paham tentang keilmuan, maka pasti ujung-ujungnya itu nikmat jadi dirusak. Tidak sedikit orang datang dari Allah bersih tubuhnya, tapi balik ke Allah banyak coretan. Sebelah kanan kalajengking, sebelah kiri Scorpio, di dada gambar harimau. Luar biasa tuh. Kalau lagi muda begini, lihatnya enak, bagus lihatnya tuh. Tapi kalau sudah tua-tua 70 tahun, yang tadinya ular kobra kan jadi orai sawah kelihatannya. Gak bakalan lagi ada siupnya. Ini kan dirusak. Pemberian dari Allah yang harusnya kita jaga tapi dirusak. Tahu ini pemberian tapi tidak paham. Itu Allah berikan tuh. Itu semua kata Allah jaga. Ibu-ibu diberikan rupanya seperti itu, alisnya seperti itu. Jaga kata Allah, jangan dikerok. Ini kan enggak. Kasih alis seperti itu dikerok. Hidung mancung ke belakang, dimancungin ke depan. Ya sudah, terima nasib aja begitu. Nikmati apa yang diberikan Allah itu nikmat pemberian. Lalu yang kedua ada nikmat kasbi. Nikmat diberikan oleh Allah tapi harus dikasab. Harus diusahain. Ini nikmat juga. Kita pengen pakai baju yang bagus, ya usaha, cari duit kemana-mana lalu beli. Itu ketika sudah dapat nikmat dari Allah, tapi itu nikmat kasbi. Atau jasad kita telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu ada kotoran nempel ke tubuh kita, ya jangan dibiarin. Itu tubuhmu kotor, nggak apa-apa dah, ini kan milik Allah juga. Nanti sama Allah juga dibersihkan. Nggak bisa begitu. Harus ada kasab berikan oleh kita, nih bersihkan oleh kita. Itu nikmatnya begitu. Makanya akan paham, timbul ketika seperti itu, timbul hikmah nanti. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala berikan hikmah ke dalam apa yang kita lakukan, maka dengan hikmah yuqamuz zuhud, kita akan naik ke makom zuhud. Ketika kita sudah naik ke makom zuhud, tarkud dunya, bisa meninggalkan dunia. Maksudnya bukan berarti maksudnya meninggalkan dunia itu total kita tidak mau ibadah, bukan. Tidak mau usaha, bukan. Dalam artian ketika kita sudah naik ke makom zuhud, meninggalkan dunia itu, ketika Allah berikan segalanya, itu apa yang diberikan oleh Allah tidak masuk dalam hati. Pokoknya ketika Allah Subhanahu wa taala berikan segalanya kepada kita, tidak sedikit pun menghalangi kita ibadah ke Allah. Itu makom zuhud disebutnya. Walaupun bapak kaya, tapi Allah panggil kita, Allah suruh kepada kita mengeluarkan zakatnya, Allah keluarkan tuh. Kita keluarkan, kita sholat, kita zakat, kita puasa dan sebagainya. Allah senang kalau begitu. Yang tidak diperkenankan itu Allah berikan segalanya, lalu kita lupa. Allah nggak senang nih begini. Allah nggak senang masa begini. Tapi kalau segalanya apa yang diberikan oleh Allah lalu kita tasarrufkan, kita kerjakan dengan keinginan Allah juga, Allah senang begitu. Jadi kalimat zuhud itu bukan hanya kaya lalu kemudian tidak bisa meninggalkan dunianya, lalu tidak zuhud, hubud dunya, bukan begitu. Jadi hubud dunya itu bisa dilihat daripada apa yang diberikan oleh Allah itu bisa ditasarufkan dengan keinginan Allah atau tidak. Itu kalimat zuhud. Tapi walaupun misalkan orang ini kere, maaf misalkan tidak punya apa-apa, lalu ketika Allah panggil dia, Allah suruh bangun dia untuk melaksanakan ibadah, tapi tidak mau ibadah, berarti hubud dunya juga tuh. Walaupun fakir, tidur di alas tikar. Pokoknya kalau sudah tidur di alas tikar, wah nyenyaknya luar biasa. Allah panggil sholat subuh, nggak mau bangun juga, berarti hubud dunya tuh, cinta dengan tikar tuh. Padahal baru dengan tikar aja tuh. Apalagi kalau dengan spring bed berarti. Baru dengan tikar aja nggak mau bangun, Allah panggil sholat subuh. Apalagi pakai spring bed yang harga 30 jutaan ke sana. Nggak bangun lagi kayaknya tuh. Mati juga. Jadi letaknya hubud dunya itu bukan di situ. Tapi ketika Allah berikan segalanya kepada kita, kita nikmati, kita syukuri. Allah panggil kita ibadah, berangkat. Itu orang nggak hubud dunya macam begitu.
Makanya disebutkan zuhud dengan meninggalkan tarku dunia itu ketika apa yang diberikan oleh Allah dia tasarrufkan untuk keinginan Allah. Dia pakai untuk keinginan Allah, dia berjuang untuk keinginan Allah. Nah, ketika kita sudah bisa meninggalkan hal seperti itu, nanti yarghabu fil akhirah. Kita senang dengan urusan akhirat. Kalau sudah senang dengan urusan akhirat, tanarur rahmatillah, maka akan mendapatkan rahmat Allah. Nah, inilah proses dengan adab dan rahmat Allah tadi. Makanya antara adab dengan rahmat Allah ini tidak bisa dipisahkan. Pengen dapat rahmat Allah, adabnya harus ada. Sebab kalau seandainya kita ini tidak ada adab di dalamnya, maka tidak mungkin akan mendapatkan rahmat Allah. Makanya adab ini harus lebih diutamakan. Kadang-kadang maaf, yasinan bagus. Tapi kalau adab tidak ada, begitu habis yasinan, innama amruhu idza arada syai'an yaqulu lahu kun fayakun. Subhanallah, begitu beres subhanallah wa bihamdihi wa subhanallah wa bihamdihi subhanallah wa bihamdihi. Begitu sudah sadaqallahul azim, ini Qur'annya ditaruh. Tolong dong, disodorkan. Dilempar. Yasinan bagus, tapi adab tidak ada. Itu. Jangan main lempar begitu. Kenapa? Itu ayat Allah loh. Inilah yang dimaksudkan adab itu. Kita rajin ibadah, tapi adab tidak ada. Ya nggak bisa bagus. Makanya adab ini lebih diutamakan. Pakai adab dan etika untuk kita di dalam masalah dengan ibadah kah? Atau di luar ibadah kah? Maka adab itu harus diutamakan. Karena bagian daripada orang yang memperoleh ilmu yang manfaat, akan memperoleh hikmah, akan memperoleh kebijaksanaan. Maka dalam ucapan, tindakan, dan segala perilakunya pun akan mencerminkan orang-orang yang berilmu kalau di dalamnya ada adab. Gitu. Banyak orang yang terdahulu ilmunya luar biasa, tapi adab tidak ada, kan tinggal nama sekarang ini. Bani Israel ilmunya luar biasa. Kaum Ad ilmunya bagus. Kaum Samud ilmunya hebat, tapi dihancurkan oleh Allah. Kenapa? Lantaran tidak punya adab, tidak ada etika di dalamnya. Maka ketika tidak ada adab, walaupun ilmunya ada, tidak timbul hikmah dalam dirinya. Makanya kalau ulama itu kadang-kadang yang diambil itu adalah hikmah dari segala sesuatu itu. Salah satu ulama kenamaan Abu Yazid Al-Bustami yang diberikan oleh Allah banyak karomah. Suatu malam habis ibadah jalan-jalan keluar. Ulama dulu itu kadang-kadang perlakuannya itu seperti itu ya. Habis ibadah malam itu suka keluar gitu, bertafakur, kadang-kadang keliling kampung gitu. Begitu jalan-jalan, dari depan ada anjing main seruduk aja tuh anjing tuh. Begitu sudah berhadapan dengan Yazid Al-Bustami, ini anjing nggak belok, lurus saja mau nubruk Syekh Yazid Al-Bustami ini. Begitu sudah dekat, ini kainnya Syekh Abdul Yazid Al-Bustami diangkat. Kira-kira apa pemikiran kita? Takut apa tuh? Takut terseruduk anjing lantaran anjing ada najis kan? Diangkat kainnya. Begitu sudah diangkat begitu, itu anjing lewat, balik lagi kepalanya. Ngomong nih anjing. Ini anjing bisa ngomong. Hai Abu Yazid, kenapa kainmu diangkat? Takut najis kan kau? Kaget itu. Abdul Yazid Al-Bustami kaget, anjing bisa ngomong. Coba kalau bapak ibu malam-malam ada anjing yang bisa ngomong, lari kayaknya sudah. Ini Abu Yazid begitu sudah anjing balik ngomong, wahai Abu Yazid, kenapa kainmu diangkat? Apakah engkau merasa bahwa aku ini punya najis? Lalu engkau mengangkat kainmu lantaran kau takut terkena dengan najis, lantaran kau merasa bahwa dirimu bersih. Abu Yazid diomongin masalah seperti itu. Hai, dengarkan kata anjing nih. Hai, dengerin Abu Yazid. Jika kainmu diangkat lantaran engkau merasa bahwa dirimu suci, maka berarti dirimu lebih najis daripada aku. Coba. Kata anjing, kalau seandainya kita ini mengangkat kain ini lantaran kita merasa lebih suci daripada anjing, kita ini ternyata bisa jadi lebih daripada itu. Kenapa? Lantaran kata anjing, aku ini memang najis mughaladzah,
Tapi senajis-najisnya aku masih bisa dicuci walaupun pakai tanah sebagian. Tapi masih bisa suci. Tapi kalau seandainya engkau merasa lebih suci daripada aku, berarti najismu sulit untuk dicuci. Mendengar perkataan seperti ini, Abu Yazid Al-Bustami nangis, Pak. Nangis dalam hatinya. Kenapa? Lantaran dia merasa bahwa apa yang terjadi ini memberikan hikmah yang luar biasa. Anjing nih. Coba. Anjing memang najis mughaladzah, Pak. Tapi semughaladzah-mughaladzahnya anjing najisnya masih bisa dicuci. Tapi kalau hati kita kotor, mau pakai cuci apa kita? Istighfar Pak Ustadz? Iya istighfar. Tapi kalau hatinya kotor, istighfar. Gunjing orang tetap aja gunjing orang itu. Istighfar iya, maling iya. Istighfar jalan, judi jalan. Kan ini masalahnya begini. Kenapa bisa terjadi? Lantaran ilmunya tidak dipahami. Istighfarnya tidak dipahami. Yang pada akibatnya istighfar tidak dipahami, amalnya istighfar itu pun tidak jadi sah. Ketika amalnya tidak jadi sah, tidak ada timbul hikmah dalam dirinya. Istighfar, dosa terus begitu. Gitu. Harusnya kan ketika ada orang yang beristighfar, dosanya diluluh lantakan oleh Allah. Tapi kenapa masih mencokol? Sebab kita ini istighfarnya cuma omong tok. Hanya dimuntung doang istighfar, astagfirullah. Inilah yang dimaksudkan tadi. Makanya dengan sebab adab kita akan menjadikan ilmu kita jadi paham. Istighfar bagus. Adabnya harus ada. Ketika adab itu ada, maka berarti ilmu jadi pahami. Dia tahu bahwa kelakuan dosa itu salah, yang menjadikan itu kesalahan lantaran ada istighfar. Baca istighfar, tapi ternyata ketika sudah dibaca istighfar, kelakuannya tidak dirubah. Berarti cuman tahu masalah ilmu tapi tidak paham. Gitu. Orang punya jabatan bagus. Tapi ketika dia itu tahu jabatannya itu tidak digunakan keinginan Allah, berarti tahu bahwa jabatan bagus, tapi tidak paham dalam masalah bagus. Tidak paham yang diberikan oleh Allah. Itu. Makanya rantaian kita ini daripada orang yang punya adab bisa mendapatkan rahmat lantaran di urutannya perjalanannya ada adab. Itu. Alhamdulillah. Sampai jam berapa nih ngaji? Hah? Sampai isrok. Udah cukup aja ya. Jadi yang terpenting adalah adabiyah ya. Adab ketika kita mau sholat pakai adab. Walaupun memang kita sholat pakai celana segini aja, misalkan masih di bawah lutut, ya sah-sah saja. Walaupun memang kita sholat pakai kaos oblong pun sah-sah saja. Kalau menurut hukum fikih asal bersih. Tapi adabnya tidak ada. Itu. Maaf. Khotib itu bukan berarti tidak boleh pakai celana. Nggak apa-apa kalau memang nggak ada yang lain gitu. Tapi adabnya tidak ada. Itu maksudnya. Jadi adabiyah inilah yang perlu diutamakan oleh kita. Sebab kalau seandainya tidak ada adab, maka apalah artinya sebuah ilmu. Iblis pinter, tapi adab tidak ada. Maka Allah lemparkan dia. Setan juga begitu. Tapi adab tidak ada. Maka semua itu pun tidak ada artinya di hadapan Allah. Makanya yang beriman kepada Allah itu bukan hanya berilman tapi juga berilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Bukan hanya utul ilma yang dia miliki tapi amanu, iman juga dengan Allah Subhanahu wa taala. Di mana letaknya? Yang ada adabnya gitu. Yang ada adabnya. Makanya disinilah letaknya antara pemahaman ilmu yang akan menjadikan nilai rahmat dari Allah bisa turun lantaran ilmu kalau sudah dipahami amalnya jadi sah. Kalau ilmu amalnya sudah jadi sah, maka akan timbul hikmah dalam hatinya. Ketika ada timbul hikmah dalam hatinya, maka kita akan masuk ke dalam makom zuhud. Ketika sudah makom zuhud itu kita dapat, maka dunia tidak akan jadi tolak ukuran dalam segala hal. Ketika dunia itu sudah kita sisihkan, maka berarti senang dengan urusan akhirat. Nah, ketika senang dengan urusan akhirat inilah Allah berikan curahan rahmat dengan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita adabiyah,
membimbing kita dalam keilmuan, memberikan kepahaman dan memberikan ilmu yang luas bagi kita, sehingga Allah berikan pemahaman dan mudah-mudahan Allah berikan hikmah dalam segala hal, dan mudah-mudahan Allah turunkan rahmat bagi kita, dan mudah-mudahan Allah berikan husnul khatimah. Demikian kiranya yang Ulad dapat sampaikan pada kesempatan subuh hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur kita, memberikan kesehatan lahir batin sehingga kita bisa bertemu di hari-hari yang akan datang. Demikian kiranya, mohon maaf kehilapan dan kekurangan. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Khudz ma safa wa dama qadar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.